Oke guys, sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk bareng para pemain tokoh video ini. Let's go! Sebelum terjadinya pembunuhan terhadap korban, pelaku sempat pesta minuman keras bersama kedua temannya. Di tengah-tengah sedang melakukan pesta minuman keras, si pelaku meminjam handphone kepada temannya, tetapi si pelaku malah mendapatkan ejekan dari temannya. Pelaku sempat berpikir sejenak dan merasa sakit hati karena omongan temannya tersebut. Untuk melancarkan aksinya, si pelaku meminjam kendaraan sepeda motor kepada teman yang satunya lagi. Lalu, si pelaku pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut. Sesampainya di rumah, si pelaku mengambil senjata tajam. Lalu setelah itu, si pelaku pergi ke sebuah gang di daerah Cimahi untuk mencari mangsanya. Sesampainya di gang tersebut, kebetulan ada dua orang anak yang pulang haji. Dua orang anak tersebut berpisah
di pertigaan gang tersebut. Anak yang satunya belok ke kiri dan yang satunya jalan lurus. Dan si pelaku memilih anak yang berjalan lurus. Pelaku melakukan aksinya dengan merampas tas korban dan menggeledah seluruh tubuh si korban. Tetapi pelaku merasa kecewa karena si korban berlari dan membawa kabur dari pelaku. Tetapi tertangkap oleh pelaku. Lalu karena si pelaku merasa kecewa, pelaku meluapkan emosinya dengan menusuk si korban dari bagian belakang sampai ke bagian jantung. Setelah itu si pelaku kabur dan si korban sempat berlari 150 meter dari tempat kejadian sampai akhirnya korban tidak sadarkan diri dan tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian banyak warga yang menemukan si korban, lalu si korban dibawa ke rumah sakit, tetapi sayang nyawanya sudah tidak tertolong. Mungkin saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, nyawa korban sudah melayang. 4 hari kemudian, si pelaku ditemukan dan ditangkap di rumahnya dalam keadaan sedang tidur. Yang berat. Berapa ini, Pak? Apa nih? Lalu si pelaku dibawa ke kantor polisi. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Beberapa hari kemudian dilaksanakan proses sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, tanggal 27 November 2022 akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan berencana terhadap seorang anak kecil dengan saudara terdakwa Rizaldi Nugraha Gumilar. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang supaya untuk menonaktifkan seluruh alat telekomunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu proses sidang berlangsung. Sebelum berlangsungnya proses sidang, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum, siap. Siap, Majelis Hakim. Sidang perkara pembunuhan berencana terhadap anak kecil nomor 123 garing Bipsus garing 2 garing 2022 garing Pengadilan Cimahi pada hari ini Minggu 27 November 2022 atas nama terdakwa Rizaldi Nugraha Gumilar dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Petugas, hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Siap. Kepada saudara terdakwa dipersilakan memasuki ruangan sidang.
terdakwa sehat? Sehat. Iya. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Apakah benar Anda dengan nama Rizaldi Nugraha Bumilar, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, kerjaan saudara ojek, alamat Kelurahan Leber, Kecamatan Andir, Bandung, agama Islam, kebangsaan saudara Indonesia? Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya. Penasihat hukum terdakwa, Iya, Majelis Hakim. sudah selesaikah surat kuasa dan kartu advokat saudara? Sudah, Majelis Hakim. Tunjukkan. Penuntut umum ingin memeriksa. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Iya, Majelis Hakim. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Majelis Hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk perhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 340 junto, 338 junto, 365 ayat 3 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas. Kemudian junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal pidana mati dan minimal 20 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti. Ada tanggapan? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih ya. Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silakan. Terima kasih Majelis Hakim. Saya selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan atas dakwaan yang disampaikan penuntut umum tentang pasal dan ancaman yang diberikan kepada saudara terdakwa. Saya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi dan memperingan ancaman terhadap saudara terdakwa. Sekian, terima kasih. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada, Majelis Hakim. Silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami. Sekian, terima kasih, Majelis Hakim.
Penasihat hukum, apakah ada tanggapan nanti? Baik, ada. Terima kasih Yang Mulia. Setelah melakukan interogasi dan tes, terbukti bahwasannya terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang sangat tinggi. Dan hal ini menunjukkan pada saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sekian, terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan? Baik, ada Yang Mulia. Silakan. Dalam kasus ini, terdakwa memang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akan tetapi, penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki niat yang jahat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Selain, saya juga memiliki barang bukti yaitu berupa video CCTV yang menunjukkan terdakwa melakukan penusukan terhadap korban. Sekian, terima kasih. Untuk barang bukti CCTV, silahkan tunjukkan kepada kami. Baik, Majelis Hakim. Apakah ada lagi bukti yang saudara ajukan? Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami akan mengajukan barang bukti yang kami bawa yaitu 2 orang saksi dalam terjadinya proses penusukan. Sekian, terima kasih. Petugas, tolong bawakan saksi ke hadapan kami semua. Siap, Yang Mulia. Kepada para saksi, dipersilakan untuk menduduki kursi saksi yang telah disediakan. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Siap. Penasihat umum, bawa saksi pertama ke kursi sidang. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi pertama, silakan untuk menempati kursi sidang. Saudara saksi, dalam keadaan sehat, Siap, Yang Mulia. siap mengikuti sidang hari ini. Siap, Yang Mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saudara Yadang Afandi, tempat tanggal lahir, Bandung, 12 April 1980, umur 22 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Cimahi, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Tidak, Yang Mulia. Saudara mengenal terdakwa. Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Sedia. Para saksi, silakan berdiri untuk disumpah. Juru sumpah, silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Silakan saksi untuk dapat duduk kembali. Saudara saksi, coba ceritakan kembali apa yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Jadi gini Yang Mulia, awalnya kami berdua mau ke pasar buat beli barang, tapi di tengah jalan ada yang rame, terus saya turun buat bersihin.
saya lihat si korban udah tergeletak di pinggir jalan, bajunya basah kuyup, saya kira kehujanan. Terus saya suruh keluarga buat gendong mobil. Pas di mobil saya tanya rumahnya di mana, tapi korban hanya jawab Gusi. Terus saya udah sampai di puskesmas, pegawai puskesmas cuma bilang disuruh bawa ke rumah sakit aja. Sementara saya mau antar barang ke pasar, jadi supir saya yang lanjut bawa ke rumah sakit. Sekian, yang mulia. Terima kasih kepada saudara saksi yang telah memberikan keterangan. Kepada saksi kedua berkenan untuk duduk di kursi sidang dan saksi pertama untuk kembali ke kursi saksi. Saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap. Tunjukkan kartu identitas Anda. Saudara Yudi Ramadan, tempat tanggal lahir saudara, Bandung, 13 September 1982, umur 20 tahun, pekerjaan supir, jenis kelamin laki-laki, alamat saudara Cimahi, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Saudara mengenal terdakwa? Tidak kenal, yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara? Tidak. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saksi akan disumpah terlebih dahulu. Bersedia untuk disumpah? Bersedia, yang mulia. Kepada saksi berdiri untuk disumpah. Juru sumpah silakan. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Silakan saksi untuk dapat duduk kembali. Silakan jelaskan kesaksian Anda dengan sejujur-jujurnya. Baik, terima kasih yang mulia. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh saksi pertama, yaitu bahwasanya saya yang membawa korban ke puskesmas. Nah, setelah sesampainya di puskesmas, saya langsung mengantarkan korban ke dalam. Namun pihak puskesmas menyarankan membawa korban ke rumah sakit, dikarenakan di puskesmas tersebut tidak ada cadangan oksigen. Lalu dengan paniknya saya langsung membawa korban ke rumah sakit, dan di sepanjang perjalanan korban sempat sadarkan diri. Korban sangat terlihat lemas karena banyak mengeluarkan darah. Sekian, yang mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Terima kasih, yang mulia. Saudara saksi, apakah ada yang disampaikan oleh korban saat korban sadarkan diri? Sekian, terima kasih. Baik, untuk itu korban tidak menyampaikan apa-apa, tetapi di saat korban sadarkan diri, di situ saya bertanya kepada korban, yaitu di mana rumahmu? Kemudian dia hanya menjawab di depan jalan. Sekian, terima kasih. Setelah ditanya itu, apa yang terjadi dengan korban?
Dari situ korban tidak sadarkan diri lagi dan kemungkinan korban sudah meninggal di saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Untuk itu, dipersilakan kepada saksi untuk kembali ke tempat sebelumnya dan saudara terdakwa harap menduduki kursi sidang. Kepada saudara saksi kedua, berkenan untuk kembali ke tempat sebelumnya, dan kepada saudara terdakwa untuk kembali ke tempat kursi sidang yang sudah disediakan. Penuntut umum, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Baik, ada yang mulia. Tetap kepada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah, namun dengan segala kehormatan, yang mulia mohon untuk dipertimbangkan kembali karena dalam kejadian tersebut terdakwa sedang dalam keadaan mabuk berat dan dengan segala kehormatan untuk direndahkan dalam ancaman yang diberikan. Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Sebelum itu, kami persilakan kepada para hakim untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, untuk agenda sekarang yaitu pembacaan keputusan final. Kepada saudara terdakwa dimohon untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Rizaldi Nugraha Gumilar telah terbukti dan sah bersalah melakukan tindakan pembunuhan kepada anak kecil yang berusia 12 tahun. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 340 junto, 338 junto, 365 ayat 3 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas. Kemudian junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terdakwa Rizaldi Nugraha Gumilar ditetapkan sanksi hukuman selama 20 tahun penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada di tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada penyidik. Demikian diputuskan. Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kota Cimahi tanggal 27 November 2022 oleh Faiz Fadila selaku ketua, Tiara Ajara dan Fiti Fitriah masing-masing selaku anggota. Dengan ini sidang ini ditutup. Silakan kepada petugas untuk membawa terdakwa ke ruang tahanan. Sidang pada hari ini, tanggal 27 November 2022, sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah memperoleh hasil keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat dengan ancaman, yaitu 20 tahun penjara. Maka dari itu, sidang ini kami tutup. Kepada para
Pas ada lagi nih guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini.